Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Lekuasa dimanapun Anda berada. Malam ini saya akan menjelaskan terkait dengan adanya bukan menu baru ya, istilahnya fitur baru dalam e-reporting ya, atau aplikasi yang disediakan oleh DJP untuk melakukan laporan realisasi pemanfaatan insentif PMK 44 ya. Nah, banyak sobat Lekuasa yang masih bingung caranya kok ini ada validasi. Kalau bulan lalu nggak ada bang validasi, kok sekarang ada validasi. Nah, fungsinya bagaimana dan cara menguploadnya seperti apa? Mari kita coba jajal ya, gimana cara ininya, menggunakannya. Pertama biasa ya, masuk ke menu DJP, kemudian reporting, kemudian masuk ke menu ini. Biasanya tampilannya dulu nggak ada menu monitoring nih, cuma dashboard aja ya. Sekarang ada menu monitoring. Kita klik apa sih monitoring ini? Monitoring ini isinya adalah, nah ini menu monitoring ini isinya adalah, menu monitoring merupakan informasi proses validasi yang dilakukan sistem. Informasi proses validasi hanya bersifat sementara, yaitu 7 hari sejak pelaporan realisasi diupload. Kemudian yang kedua, apabila status selesai, maka akan terbit BPS yang dapat diundi pada menu dashboard. Apabila status gagal, maka keterangan kesalahan dapat dilihat pada kolom informasi. Jadi nggak tahu nih, ini menu yang sangat baru. Apakah nanti ketika kita upload nanti istilahnya 7 hari itu akan ada notifikasi dari DJP apakah laporan kita ini berhasil apa gagal. Kalau memang berhasil, dia akan muncul di menu ini nih, dashboard seperti yang ini yang sudah dilakukan, seperti dilakukan di bulan 4 bahwa ini udah berhasil ya. Ini kan tandanya ada keluar nomor BPS-nya nih yang PM sekian. Ini tandanya udah berhasil. Dan ini tanda terimanya bisa di-download di sini, diunduh BPS ya. Nah, di menu yang baru ini nanti ketika kita telah upload ada proses validasi dulu sama DJP 7 hari ya. Kalau di sini dibilangnya 7 hari setelah upload ya. Nanti akan ada berhasil atau gagal. Jadi ternyata nggak langsung. Jadi 7 hari itu apa ya istilahnya, bisa jadi kurang dari 7 hari. Bergantung nanti dari kecepatan sistem DJP apakah memvalidasinya itu bisa juga real time, jangan-jangan ya. Makanya kita coba dulu apakah benar-benar 7 hari baru ketahuan berhasil atau gagalnya, atau bisa juga setelah disubmit real time. Kita coba ya. Baik, seperti biasa di menu tambah ya, kita klik. Oke. Kita klik menu tambah. Kemudian akan muncul pilihan jenis pelaporan, apakah 21 atau yang BPA final. Sampai hari ini juga belum ada yang untuk pasal 25 dan apa namanya yang pasal 22 ya. Mungkin karena deadline-nya untuk pasal 22 dan pasal 25 itu masih Juli tanggal 20, jadi mungkin belum tersedia di sini. Oke, kita coba yang jajal yang realisasi PPA final DTP PMK 44 dulu untuk yang PPA final ya. Kita coba lanjutkan. Masukkan biasa kode captcha-nya. Lanjutkan. Nah, seperti biasa akan muncul seperti ini, format ini ya. Pastikan ya, di sini ada peringatan, pastikan file yang diupload telah tervalidasi sebelumnya. Jadi validasinya sekarang 2 kali ya, sebelum diupload dan setelah diupload gitu. Nah, sebelum diupload kita coba download dulu yang format realisasinya ini. Kita download. Nih, perbedaannya dengan yang bulan lalu tidak ada menu seperti ini nih. Tidak ada menu enable makro ya. Kalau sekarang ada menu validasi makronya. Coba kita klik aja. Nah, ini di enable aja teman-teman ya, edit anyway. Nah, terus kemudian muncul kuning ini enable content. Nah, ini berarti tanda makronya udah apa namanya sudah tervalidasi. Masih sama seperti kemarin. Kalau untuk final DTP kan ada sheet 2 ya, ada pemungut, ada lainnya. Nah, ini saya bilang kalau untuk lainnya, lagi saya bilang ini tidak ada kode validasi billing.
Tidak seperti pemungut atau pemotong. Ini kalau di kolom pemotong ya, kita lihat di sebelah pojok kiri bawah nih teman-teman, lihat pojok kiri bawah nih. Ada dua sheet lainnya dan pemotong pemungut. Nah, ini artinya lainnya itu untuk yang kita store sendiri. Kita store sendiri, itu kita harus masukin di kolom lainnya. Untuk yang pemotong dan pemungut, kita harus isi itu kalau jika ada transaksi pemotongan dan pemungut. Ya, misalkan kita bertransaksi dengan PTA lawan kita gitu ya, kita input nama, lokasinya di mana, NPWP-nya, dan beritunya berapa. Nah, inilah bedanya yang saya di video-video sebelum. Kalau yang dilampirin kode billing, oh ini juga menarik nih. Kemarin itu tidak ada menu billing ya, billing. Jadi billing itu memang di PMK 44 maupun di SE 29-nya itu billing kalau untuk yang PPA final itu hanya untuk yang pemotong atau pemungutan lainnya, karena di sini kita harus minta kepada pemotong kita, pemotong pajak kita, kita kan menyerahkan suket kepada pemotong kita minta mereka buat billing BTP. Nah, kode billingnya ini dimasukin ke sini teman-teman gitu, nanti divalidasi gitu ya. Nah, divalidasi. Kalau yang lainnya tidak ada itu, makanya yang lainnya itu tidak perlu. Saya bilang kemarin kalau untuk yang store sendiri itu udah nggak perlu bikin billing. Nah, ini terbukti di sini tidak ada menu validasi kode billing kalau untuk yang di store sendiri atau lainnya nih. Lainnya itu maksudnya di store sendiri ya teman-teman ya. Kalau yang pemotong pemungut ini maksudnya yang kita transaksinya dipotong oleh pemungut. Nah, itu harus ada billingnya. Kita coba dulu yang dengan ini ya, dengan store sendiri nih. Ini store sendiri. Kebetulan saya contohnya adanya store sendiri nih. Nah, validasi sebanyak 1. Jadi kalau bisa ketika dipastekan ke sini itu mengikuti format yang ada di sini ya. Paste value sesuai source formatting ya tadi. Bisa kayak gini ya, misalkan misal nih. Nah, misalkan ini dipaste. Nah, ini teman-teman harus pilih yang value of source formatting. Jadi formatnya ngikutin yang ada di Excel ini biar divalidasinya berhasil nih. Validasi sebanyak 1 data ini yang berhasil nih, oke. Kemudian kita tutup. Kalau teman-teman ada transaksi dengan pemungut, sama ya caranya kayak gitu, tinggal bedanya ditambahin kode billing. Kode billingnya dari mana? Dari si pemotong tadi, mesti buatin billing sama teman-teman, nanti dimasukin kode billing. Jadi tidak perlu dilampirkan fisiknya, cukup di input kode billingnya gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu nih PDF-nya ditaruh di sini, nggak perlu. Cukup kode billingnya kemudian divalidasi ya. Silakan kalau yang ada dicoba aja error apa enggak ya. Kemudian saya nggak punya contohnya kalau untuk yang memotong. Silakan kalau ada nanti minta di ininya dan kode billing terus kemudian validasi. Caranya sama persis kayak tadi, kayak gini. Validasi. Nah, ini kalau ini udah berhasil nih, kalau nggak ada warna merah atau warna yang lainnya berarti berhasil. Nah, ini tinggal di yang pemotong lainnya kalau ada ditambahin kode billing sama di data NPWP pemotongnya divalidasi ya. Ini bedanya ini aja, kalau yang dipotong oleh pihak lain ada kode billingnya dan ada NPWP pemotongnya. Kalau ini cukup NPWP kita store sendiri. Kalau ini NPWP kita sama NPWP pemotong gitu ya. Ini ada keterangannya harus diisi ya, format angka semua ya. Jadi ini juga format angka semua ya. Oke, teman-teman coba kita save dulu ya, save. Kita lakukan save. Nah, formatnya sama ya teman-teman, di formatnya kalau bisa di ini kan. Formatnya sebelum diupload teman-teman samain dulu dengan ini. Seperti contoh di sini ya. Disamakan dulu dengan format contoh yang ada di dashboard nih, di halaman DJP ini ya, di halaman DJP online-nya. Contohnya seperti ini, NPWP, masa pajak, tahun pajak, kode 01 itu untuk PPh final ya. Dan 00 ini untuk normal, bukan pembetulan, artinya untuk upload pertama kali ya. Kita coba upload.
kita upload masa pajak Januari 2 Mei. Oke, unggah file. Tadi kita jangan lupa simpannya di mana tadi. Nah, ini coba kita format filenya ini ya. Jangan lupa, nah baru upload ya. Upload. Nah, ini teman-teman berhasil. Silakan cek validasi laporan Anda upload pada menu ini. Laporan realisasi beserta kode billing dari pemotong maupun ibu dan final wajib disimpan dan dianalisis dengan baik. Nah, jadi ini nggak perlu diupload ya. Jadi yang diupload cuma laporan realisasi cetakan billing dari pemotong yang di buku ini disimpan dan dianaliskan dengan baik ya. Jadi nggak perlu diupload. Kalau yang SSP-nya cukup divalidasi saja. Oke. Kita lihat apakah harus nunggu berapa hari atau bisa langsung valid gitu ya teman-teman. Nah, ini dia langsung otomatis mendirect ke menu monitoring nih. Di monitoring ada statusnya. Seperti tadi ya. Nah, ini statusnya. Selesai, kita laporin. Detail monitoringnya coba kita klik apa aja. Keterangannya tidak ada, kosong. Kita cek di dashboardnya udah ada belum. Nah, ini udah ada teman-teman. Langsung yang bulan ini kita cetak aja ya unduh BPS-nya. Unduh BPS-nya. Kita cetak, kita lihat, kita buka BPS-nya. Tanda terima bahwa kita udah berhasil lapor ya. Nah, ini udah berhasil lapor teman-teman ya. Jadi BPS-nya itu tidak perlu menunggu lama-lama ya. Oke, kita cek kembali lagi, cek monitoringnya untuk memastikan apa nih statusnya. Kalau udah kita cetak. Nah, ini. Jadi kalau di sini kan tadi bilangnya hanya bersifat sementara 7 hari juga ada hasil download. Apabila selesai maka akan terbit BPS yang diunduh. Apabila gagal maka kesalahan dapat dilihat di kolom aksi. Nah, di sini nih. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ternyata maksudnya kolom monitoring ini untuk ngecek ya teman-teman. Ini status kita ini udah selesai. Kalau ada error nanti di sini ada keterangan kenapa errornya. Nah, ini kalau misalkan tidak ditemukan data error atau keterangan di sini tidak ada keterangan apa-apa nih, berarti ini sudah berhasil. Dan buktinya berhasil apa? Nah, tadi dilihat. Apabila statusnya selesai, ini selesai ya, maka akan terbit BPS yang dapat ini berarti kalau selesai, nah tadi kalau gagal kan nanti akan ada detail monitoring di sini. Nah, kalau udah selesai, dia akan muncul di menu dashboard BPS yang akan diunduh di dashboard. Nah, seperti ini. Dia akan ada muncul di dashboard. Ini berarti udah bisa di-download dan berarti sudah berhasil. Nah, terimanya bisa dicetak seperti ini ya. Oke, cukup mudah kan teman-teman ya. Jadi caranya tadi mudah sekali. Ya, nggak ada bedanya dikit lah dengan yang lama yaitu validasi. Ada proses validasi supaya mencegah error ya. Sehingga nanti di komputer sistem DJP itu dimanapun bisa dibaca. Karena kan Excel itu rawan error ya dan rawan tidak terbaca. Sehingga dengan adanya proses validasi seperti dulu tech amnesty meminimalisir adanya error-error ketika nanti datanya udah diolah sama DJP. Oke, mungkin sekian saja. Kalau ada pertanyaan biasa di kolom komentar. Untuk yang PB21 akan saya buatkan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Sobat evaluasi, selamat mencoba ya. Mudah-mudahan semuanya berhasil.